Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 6 ayat 12 sampai 19, dipanggil untuk diutus. Doa adalah salah satu tema utama Injil Lukas. Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa kepada Allah semalam suntuk, ayat 12, sebagai persiapan memilih ke-12 rasul, ayat 13 sampai 16, dan untuk pelayanan selanjutnya, baik dalam pengajaran maupun penyembuhan orang sakit, ayat 18 sampai 19. Ke-12 rasul dipilih dari antara sekian banyak murid yang mengikut Tuhan Yesus, ayat 13. Mereka disebut rasul, sebutan yang diberikan kepada orang yang diserai tanggung jawab sebagai utusan dan saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 25. Mereka dipersiapkan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia dan menjadi pemimpin umat Allah yang baru, menggantikan kepemimpinan para pemuka agama Yahudi yang tidak mengakui karya penebusan Allah di dalam Yesus. Pemilihan para rasul dilakukan di atas bukit, suatu lokasi yang di dalam literatur Yahudi sering dikaitkan dengan penampakan Allah dan pemberian wahyu ilahi. Artinya, mereka dipilih atas kehendak Allah yang beliau nyatakan kepada Yesus melalui doa. Lukas 3 ayat 21 sampai 22, bab 5 ayat 16 sampai 17. Sesudah memilih ke-12 rasul, Tuhan Yesus turun dari bukit bersama mereka, ayat 17. Melalui doa, Yesus diurapi dengan kuasa untuk pelayanannya, baik dalam mengajar maupun menyembuhkan orang-orang dari segala lapisan masyarakat, ayat 17 sampai 19. Kata yang sama menyembuhkan untuk penyakit fisik, ayat 18a, dipakai juga untuk pembebasan dari gangguan roh jahat, 18b. Tuhan Yesus sendiri telah melakukan pemuritan semasa pelayanannya di dunia. Beliau memilih beberapa orang untuk dijadikan murid selama melayani di dunia. Begitu pentingnya murid dan pemuritan, sehingga proses pemilihan didahului dengan doa semalaman, ayat 12. Orang-orang yang beliau pilih menjadi murid adalah orang-orang yang bukan hanya mempelajari mata pelajaran tertentu, melainkan mereka akan mengikutinya kemanapun beliau pergi. Mereka akan berada dalam relasi yang dekat dengannya. Mereka yang akan menjadi fondasi dari kelompok orang-orang pilihan Tuhan yang baru. Mereka juga yang kelak akan melanjutkan pelayanannya setelah beliau meninggalkan dunia ini. Orang-orang menyebarluaskan ajaran Kristus ke seluruh penjuru dunia. Melihat tugas berat dan mulia yang akan mereka pikul kemudian, tidak heran bila Tuhan Yesus menghabiskan waktu
semalaman untuk berdoa. Tuhan Yesus merasa perlu menyelidiki dan mengetahui kehendak Bapa dalam hal itu. Beliau tidak ingin memilih hanya berdasarkan pertimbangan dan kehendaknya sendiri saja. Pemuritan memang penting juga bagi gereja zaman now. Dengan pemuritan, warga gereja diajar bagaimana harus hidup sebagai pengikut Kristus. Dengan pemuritan, orang percaya tahu bahwa dia hidup saleh bukan agar dirinya masuk surga, melainkan ucapan syukur atas keselamatan yang diterima dari Tuhan. Dia pun harus sadar bahwa harus berbagi kabar baik dengan dunia sehingga orang lain dapat mendengar dan menerima anugerah Kristus yang mulia itu, sehingga semakin banyak orang yang bersedia menjadi muridnya. Dari bacaan hari ini kita menemukan mutiara buah dari doa adalah kemampuan untuk memberikan pengajaran yang benar dan juga kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Maka kalau ada orang-orang yang katanya banyak mengandung ketidakbenaran kata-kata tersebut, ditambah lagi sikap dan tindakannya justru menyakiti orang lain, jangan-jangan orang tersebut kurang berdoa atau cukup berdoa tetapi kurang penghayatan. Semoga kita tidak seperti itu. Salam dan doa, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.